Ya, yang diperintahkan Tuhan adalah untuk janda-janda miskin perpuluhannya, ya kan? Kan kita sudah belajar sama-sama kan? Maunya si pendeta ini perpuluhannya kasih ke dia. Nah, itu sesat. Nah, itu baru sesat tuh tadi itu pendeta sesat tuh tadi. Kan GBI serta sejawatnya mengizinkan hedonisme loh, hidup mewah. Ya, mengizinkan loh. GBI itu mengizinkan hidup mewah. Saksi Yehova menolak seks sebelum menikah, menolak homoseksual, menolak hedonisme. Coba, mana yang lebih sesat? GBI lah, reform lah yang lebih sesat. Ya, tema kita hari ini koinonia online, sonder gubrak-gubrak ya, ohne gubrak-gubrak, tanpa gubrak-gubrak. Ya, temanya memang panas. Nah, yaitu judulnya, coba bener nggak nih tadi? Saya cek dulu nih. Haikal Hasan diusir, Paul Zhang dicekal. Oh iya beneran ya. Ini Haikal Hasan kan main diusir kan, karena dianggap menghasut dan memecah belah khotbahnya. Tapi saya juga dicekal ya. Saya pernah khotbah dicekal sama beberapa GBI ya. Yang ada 3 kali. Satu dari sebuah universitas, saya lupa universitasnya apa, saya cari nggak ketemu ya. Kalau nggak salah, Ukrida ya, kalau nggak salah. Alumni Fakultas Hukum, Ikatan Alumni, Persekutuan Alumni Fakultas Hukum, Ukrida kalau nggak salah. Itu persis ketika saya mengkritik Kamarudin. Kelihatannya pesanan dari Kamarudin, jangan-jangan. Ya Ukrida. Terus dari beberapa GBI, salah satunya yang saya masih ingat GBI Pulau Gebang. GBI Pulau Gebang ya. Kurang berapa hari, udah masa-masa saya, ya masa-masa saya, jam 8 pagi Pak, jam 8 pagi itu jam 3 paginya Eropa, saya bilang waktu itu masih winter ya. Masih musim gugur ya. Oh itu masih musim panas ya. Itu jam 3 paginya Eropa, beda 5 jam kan. Ya itulah Pak, ya udahlah, ya coba saya pikirkan nanti, tapi pikir saya nanti habis doa fajar jam 1 nggak tidur, ya kan jam 1 kan saya selesai tembun pagi, jam 2 jam, pokoknya saya ngemil apa-apa, ini jam 3 saya ini khotbah sambil ngantuk-ngantuk, pokoknya itu sudah bablas. Sebetulnya keberatan juga ya saya khotbah jam segitu juga ya, saya udah ngomong-ngomong berkali-kali, dan saya pikirkan lagi, coba tak pikir caranya. Saya jawab oke dah. Terus itu berapa minggu ya, dia udah ngomong dari kurang berapa minggu, persis kurang berapa hari di cancel, katanya tidak boleh sama ketua sinode, ditegur oleh gembalanya, ditegur oleh ketua sinode, nggak boleh. Takut. Ya GBI-nya takut, soalnya nanti kalau begitu saya suruh ini saya bilang jangan perpuluhan lagi, nanti kamu masuk neraka nanti. Kasih perpuluhan ke pendeta, nanti masuk neraka kamu nanti. Aduh. Tapi GBI ini juga pernah ya, bukan cuma Haikal Hasan yang diusir sama Paul Zhang yang dicekal ya. GBI ini pernah ngelaporin Betani ke polisi juga loh. Ya waktu bikin acara itu, ya pernah bikin acara, habis KKR Insinyur mau datang. Itu saya ingat sekali tahun 93 itu ya. Laporin ke polisi sama pendeta GBI. Akhirnya itu kurang 1 jam, wah semua orang sudah ngantri penuh di depan itu gedung itu ya. Akhirnya nggak jadi datang, nggak jadi acaranya, KKR-nya Praise and Worship bersama Insur Niko dibatalkan karena polisi nggak boleh. Padahal asalnya sudah mengizinkan polisinya, terus nggak boleh. Yang laporin GBI juga. Semoga ada apa dengan GBI. Memang aneh-aneh aja. Terus Gerakan Bahtera juga ya dikeluarin fatwa sama GBI. Ini gereja memang paling tukang bikin bikin ini ya, mencekal. Padahal dia dulu dianggap sesat sama GPDI sama GPPS.
Sekarang dia yang menganggap sesat orang lain. Nah, kalau orang nggak berdamai itu begitu ya. Kalau orang nggak punya damai itu begitu. Dia dulu dianggap sesat, kemudian setelah dia kuat, hebat, gede, dia menganggap sesat orang lain. Ya contohnya ya Gilbert itu. Ya, dulu dianggap sesat kan, GPI kan. Gilbert pun pernah dianggap sesat. Kemudian dia tampil sama si siapa itu bule itu kan yang suka oe oe gitu kan. Namanya saya lupa. John Hartman. Wah, ya, numpang nama John Hartman kan, si Gilbert kan, yang penyanyi country itu. Udah ternama dia, wah sekarang dia berani nuding-nuding, ya, Sasiova sesat. Padahal dia sendiri kemudian langsung sembunyi cari selamat kan ketika Yosua Tewu itu dikeluarkan dari GPI kan, dikeluarkan apa mengundurkan diri itu nggak tahu, udah nggak jelas dah. Gara-gara Wanes, nah, ini kan pengajarannya sama ini guru dan murid kan. Akhirnya dia ikut-ikutan, si Gilbertnya langsung, oh enggak, kita ini, ini segala macam ya biasa itu ya, biasa begitu. Tetapi di dalam dunia mencekal ini dan sebenarnya memang di situ ada tipuan agama. Nah, kita melanjutkan tipuan agama jilid kedua. Tapi hari ini saya akan mengizinkan mengizinkan berlaku amat. Memang koinonia kita ini, koinonia yang benar adalah dua arah. Ya, yang terjadi di zaman para rasul dan sampai dengan tahun 300. Koinonia yang benar adalah dua arah. Kemudian zamannya Konstantinopel enggak, dibikin satu arah, persis dengan tradisi pagan. Ya, karena tradisi pagan selesai udah. Kalau zaman dulu mereka senang ngobrol, tanya jawab, mereka mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Ya, kemudian zamannya setelah konsil Nika ya udah nggak pernah kedengaran lagi model begitu. Ya, modelnya monolog satu arah, ritual nyembah ke satu arah begitu. Dulu enggak ya, dulu modelnya enggak begitu. Haleluya. Oke, Pak Enardo Ejak, silakan. Kita lakukan koinonia kita dengan benar, sesuai dengan tradisi para rasul. Salam, Pastor Paul. Shalom, Pak Enardo. Selamat hari Minggu, Pastor. Selamat hari Minggu. Ya, ini ada masih menggelitik kemarin kan pernyataan Pastor bahwa kenapa saya tetap mengikuti kegiatan Pastor Paul, cara Pastor Paul, walaupun Pastor Paul dianggap sesat. Nah ini yang perlu dijelaskan yang Alkitabiahnya, Pastor. Kan orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat, apakah mereka menganggap Yesus sesat atau mereka menganggap Yesus itu menghujat? Apa perbedaannya sesat dan menghujat itu? Setelah saya baca Alkitab, nggak ada mereka bilang Yesus sesat, tapi mereka bilang Yesus menghujat. Nah, ini yang perlu dijelaskan berdasarkan cerita-cerita dari Alkitab, bukan framing-framing dogma doktrin yang ada di gereja-gereja kita, baik orang Reform, orang Katolik, orang seperti Pastor Paul bilang tadi, orang Pentakosta karismatik saling menyesatkan, saling bilang oh yang ini sesat, yang itu sesat. Nah, itu yang perlu saya tahu. Yang kedua, terus mengapa saya tetap ikut kegiatan Pastor Paul, ikut pemuritan, baik ikut kegiatan ibadah, kegiatan kebaktian online dan sebagainya. Tentu banyak hal yang menurut saya banyak saya dapat dari pengalaman saya, dari pengajaran Pastor Paul. Pertama, dengan berjalannya waktu saya sudah ikut semua level muritan yang dilaksanakan oleh Pastor Paul. Nah, saya juga sering berkonsultasi dengan Pastor Paul, baik masalah pribadi maupun masalah bermasyarakat dengan Pastor Paul. Tentu jawaban Pastor Paul sangat memuaskan saya secara pribadi. Bahkan saya merasa dipulihkan kehidupan keluarga saya, hubungan suami istri, hubungan anak-anak saya, hubungan dengan teman-teman sekerja saya. Itu yang menurut saya banyak positifnya saya ikut pengajaran, ikut pemuritan Pastor Paul.
memang saya kan saya pernah juga konsultasi dengan Pastor Paul bahwa saya pernah ada konflik rumah tangga dan ternyata saya bisa melewatinya dengan bagus, Pastor Paul, dengan berbagai macam permasalahan. Menurut saya sudah dengan saran-saran Pastor Paul, dengan mentoring Pastor Paul, pengembalaan Pastor Paul, saya merasa sangat bersukacita, sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pastor Paul, sehingga banyak hal yang dulu saya harus selesaikan sendiri, selesaikan dengan orang-orang sekitar saya yang tidak mengerti Alkitab. Saya merasa digembalakan di bawah pembalaan atau mentoring dari Pastor Paul. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan juga. Dan ketiga, kemarin kan ada ditantang juga saya, karena saya kan sudah dikukuhkan atau diberi penulis oleh Pastor Paul dan sudah berapa kali disampaikan ke forum. Sebenarnya saya bisa ikut berlatih sebenarnya Pastor, ikut bisa membantu dalam pelayanan pagi, menyampaikan perlindungan firman Tuhan, sebenarnya bisa Pastor. Cuma memang saya punya keterbatasan dalam public speaking, jadi memang, tapi itu ada baiknya juga saya harus latih itu Pastor. Nanti kita bikin kelas satu lagi. Nanti kita bikin kelas. Nanti pada suatu saat saya bisa berlatih di situ. Kelas spesial khusus nanti itu ya, yang untuk seperti Pak Enardo. Pak Enardo kalau nggak salah itu ya, sudah saya kirim kartu evangelisnya ya? Sudah Pastor, sudah. Iya. Sudah lama itu. Semua Pastor. Ya, jadi teman-teman yang dari kelas itu tidak semua saya kartu evangelis. Saya melihat yang teman yang sudah menginjil. Pak Enardo kan sering memberitakan Injil ke teman-temannya, dan Pak Enardo sudah tidak bergabung dengan gereja manapun gitu ya. Jadi membutuhkan, konyong-konyong dia harus baptis orang kan harus ada kartu evangelisnya. Ya, tapi kalau yang tidak membutuhkan saya hanya kasih sertifikat saja. Ya, beberapa teman yang sudah aktif di lapang penginjilan langsung ya saya kasih kartu evangelis supaya jangan dibilang apa dasarmu, kan gereja di Indonesia kan suka begitu kan, dasarmu apa baptis orang. Nah, sebetulnya nggak perlu kartu evangelis itu, Anda bisa membaptis, tapi supaya jangan menjadi ribut sama gereja-gereja, dipertanyakan yang nggak perlu gitu ya. Gitu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan Pastor. Mungkin Pastor perlu menjelaskan yang mana sesat tadi Pastor. Sebenarnya definisi sesatnya itu apa ya? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Tuhan, kitab suci dan kuasa Tuhan. Artinya dia tidak sesuai dengan teks skriptur, ya kan? Karena kamu tidak tahu grafa yang tertulis, ya kan? Kamu tidak tahu naskah kitab suci dan kuasa Tuhan. Ya. Nah, itu siapa yang di surga tidak ada kawin mengawinkan. Jadi ada dua hal. Orang sesat itu, satu yang pasti kalau mengatakan di surga itu ada kawin mengawinkan ya Muhammad. Saksi Yehova nggak sesat. Ya, saksi Yehova itu hanya menafsirkan dengan versi mereka. Gereja Reform sesat enggak juga. Mereka menafsirkan sesuai dengan versinya mereka. Anda harus menghargai penafsirannya orang lain. Ya, karena satu kata bisa sejuta arti. Satu teks itu, jangan satu kata, jangankan satu kitab. Satu kata saja sejuta arti. Apalagi Anda teksnya panjang, lebar, bahasanya saja sudah ini ya, sudah jauh. Jadi akan mengundang banyak sekali penafsiran. Nah, penafsiran itu harus disertai dengan kasih. Nah, setiap orang selama dia menjalankan kasih dan kekudusan itu nggak mungkin sesat. Kalau dia menjalankan kasih dan kekudusan, tapi kalau ada orang yang bergaya hidup mewah, itu sudah pasti sesat. Karena dia pasti sedang menuju ke neraka. Orang yang bergaya hidup mewah itu relatif gitu ya. Kalau pendeta pakai Ferrari itu sudah pasti jalannya ke neraka. Sudah pasti. Pendeta yang pakai Ferrari ya. Ferrari baru, seneng dengan glamour. Dia jalannya sedang menuju ke neraka. Ya. Kurang jelas suaranya. Oke, sebentar. Kayaknya terlalu keras malah ya.
Sekarang sudah bagus. Oh iya, makanya. Terima kasih. Ya, oke, sekarang sudah bagus ya. Terima kasih ya. Oh, dari tadi kurang keras nggak ada yang kasih tahu. Thank you. Oke, sekarang sudah jelas. Ya, thank you ya, Pak Cupek Tong. Jadi kalau ada pendeta naik Ferrari, hidupnya mewah, glamor, ya seneng pakai barang-barang mewah, hamba Tuhan ya, seorang pemimpin jemaat, dia sedang menuju ke neraka, siapapun dia, ya, siapapun dia. Karena setiap barang yang dia miliki itu dipertanggungjawabkan diakonianya. Ya kan hamba. Bagaimana bisa dia mau pakai barang-barang yang mewah itu? Mewah itu ya tergantung di mana Anda berada. Kalau Anda tinggalnya di Dubai, Anda kan juga nggak mungkin pakai T120 SS, ya kan? Anda menggembalakan di Dubai, ya kan? Misalnya Anda menggembalakan di Dubai, misalnya, tentu ada standarnya. Kayak di Eropa, ya kan? Misalnya saya kemarin ya beli Volvo. Di sini mobil Volvo itu mobil rakyat, ya. Harganya juga murah, 6.000 euro itu cuma 100 juta ya. Nah, kalau di Indonesia, oh mewah, mobilnya karena ini segala macam. Tetapi kalau di Eropa orang pakai Ferrari itu masih mewah. Jadi kalau ada pendeta pakai Ferrari orang bingung. Kalau pendeta pakai Volvo banyak, Volvo tua maksudnya ya. Saya kan Volvo tua itu ya, tahun 2009. Misalnya begitu kan. Nah itu beda ya. Kalau ada orang pakai bergaya hidup mewah, duitnya dari mana ya? Dari persembahan jemaat. Nah persembahan jemaat, kalau saya kan dari mengajar, kalau uangnya saya kan dari pemerintah, karena kesalahan teknis mereka kan administrasi, jadi kasih uang, makanya saya beli mobil, ya kan. Nah, tetapi hidup saya kan juga disupport oleh ini, oleh kelas-kelas yang saya ini, yaitu pemuridan itu kan kelas-kelas pemuridan. Terus pantas nggak saya terus bergaya hidup mewah, terus istri saya pakai berlian bergemerlapan begitu, pakai jam tangan Rolex, ya nggak pantas lah. Sedangkan yang membayar kelas pemuridan itu walaupun cuma 500.000 itu kadang-kadang sampai ngeden-ngeden itu bayarnya. Pengen ikut sudah bertahun-tahun baru oke, sudah ada uang saya mau ikut. Kadang-kadang sampai gitu ya. Ada yang saya gratiskan, cuman saya hanya orang tertentu. Kenapa? Saya sudah pernah dulu ya. Ada orang ikut kelas pemuridan 500.000. Pak saya tawar ya Pak. Ya saya sih bukan nawar Pak. Saya itu non komersil Pak. Ya saya cicil ya Pak, sebulan 100.000. Udah dicicil 100.000, habis dia ikut 4 kali, nggak ikut lagi. Dan saya tahu dia orang yang mampu, kan di Facebook dia suka pamer-pamer ini itu gitu ya. Nah, terus dia cuma ikut 4 kali, terus sudah nggak pernah ikut lagi. Nah, terus dalam hati saya, nah itulah kalau mentalnya kere itu begitu. Gitu loh, ya. Makanya tuh saya kelas evangelis tidak akan saya gratiskan lagi, kecuali yang pemuridan, yang dibaptis oleh grupnya kita. Itu saya kasih gratis. Karena itu wajib, malah wajib ikut ya. Semua yang dibaptis di grupnya kita wajib ikut kelas evangelis. Nah, jadi kalau pendeta yang bergaya hidup mewah itu sesat. Hamba Tuhan yang bergaya hidup mewah itu sesat. Jalannya menuju ke neraka. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Oh itu beneran ya. Apalagi dia tidak mengajarkan jemaatnya buat berdiakonia. Wah saya ini buat penginjilan. Ya penginjilan gundul peang. Enggak. Mereka tidak menginjil, mereka sedang jadi artis. Ya. Serius ya. Apalagi terus mereka, kalau saya datang ke tempat tertentu, semua mikrofonnya harus diganti. Saya maunya begini, standarnya begini. Wah, nggak boleh ada bunyi nging sedikit pun. Harus profesional. Ini buat Tuhan, Tuhanmu kui. Nah, itu tadi ya. Jadi definisi-definisi itu sudah banyak berubah. Ya kan, ini buat Tuhan harus yang terbaik. Loh iya, memang buat Tuhan itu gak ada yang salah, terbaik. Cuman ketika dia kemudian lalai berdiakonia dan dia lebih banyak untuk memoles dengan aksesoris, itulah yang salah. Nah, kemarin ya ada sahabat kita,
waduh, ini pakaiannya apa harus dibuang ini, saya beli pakaian mahal-mahal, masa buangin semua, saya beli di Tanah Abang. Ya jangan. Lo kalau itu kamu dulu sudah beli Louis Vuitton, ya udah beli Versace, sudah beli pakaian mahal-mahal, ya pakai saja. Lo mau beli lagi boleh nggak? Ya kalau ada duitnya boleh. Ya, kalau pendeta jangan. Kalau pengusaha ya boleh. Kalau dia orang-orang jemaat awam biasa ya boleh. Masuk neraka nanti ya enggak. Yang penting kamu tetap diakoninya dengan luar biasa, dengan gila-gilaan. Betul. Kenapa? Loh, karena kamu diberkati dengan melimpah. Kamu jadi berkat. Loh, kalau pendeta bagaimana? Ya nggak boleh. Kamu kan harus berkata kepada jemaatmu, teladanilah aku. Loh, kalau kamu teladanilah aku, kamu pakai Versace pendetanya. Apa jemaatmu udah kira-kira pakai Versace? Cuma pendetanya pakai Porsche. Jemaat kira-kira pakai Porsche. Kalau perlu mobilnya pakai Datsun tahun 70 pun disulap jadi Porsche, dikenteng-kenteng biar jadi Porsche depannya, dalamnya tetap Datsun tahun 70. Ada mobil gitu ya, saya dulu saya lihat. Nah itulah definisi sesat yang begitu. Oh dari mana di firman Tuhan nggak ada? Oh ya sudah jelas. Sesat itu maksudnya sesat kenapa sih dia? Karena dia nggak sesuai dengan teks kan, tadi kan Yesus bilang. Kalau pendeta hidupnya bermewah kan nggak sesuai dengan teks. Karena Tuhan Yesus bilang kalau kamu pergi menginjil jangan bawa 2 kasut, jangan bawa 2 tongkat, jangan bawa 2 jubah, ya kan? Loh ini malah perginya di hotel bintang 5, kalau nggak bintang 5 nggak mau, kan kurang ajar. Enggak Pak, pendeta itu kalau Kotpuano pergi ke Papua nggak ada bintang 5, ya karena nggak ada bintang 5-nya di sana. Gundul bayang dasar lu, cari-cari sama saya lu. Coba tuh pendetamu yang biasa bintang 5 itu si Gilbert, begitu pergi ke Surabaya, mau nggak dia taruh cuma di hotel Melati? Mana mau, ya kan? Nggak mau. Orang kemarin ke Amerika aja teriak sama si Peta Maluku itu karena mengamuk-ngamuk Peta Maluku. Ya, teman saya di Semarang, Gilbert pergi ke Semarang, teman saya komplain. Dayang-dayangnya Pak Edan, Pak, dayang-dayangnya ampun. Orangnya satu, dayangnya banyak, babysitternya. Ngoceh. Ya, terima kasih ya. Ini saya lagi aneh karena baterainya tiba-tiba karena rechargeable ya. Ya, dayang-dayang. Ya, jadi gitu ya, hati-hati. Satu, sesat itu karena ngatain di surga ada kawin mengawinkan. Kedua, kalau dia tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kan ini baterainya rechargeable, apa namanya, kelihatannya recharge-nya yang nggak bisa penuh. Oke, jadi gitu ya definisi sesat itu ya, kalau tidak sesuai yang tertulis. Tetapi kalau interpretasi ya nggak sesat. Tapi yang jelas kalau ada pendeta terus bergaya hidup mewah itu sesat loh, pendeta sesat loh. Dan masalahnya ya duitnya dari mana? Dari jemaat. Dan dia sambil ngoceh-ngoceh supaya kamu masuk surga, diberkati Tuhan, ayo kasih keperpuluhan. Oh, saya menarik sekali nih, saya mau kasih nih Pak Enardo. Ini saya menarik, ini ada di Facebook ya. Ada di Facebook ya. Saya menarik sekali ini ya. Ini khotbahnya orang ya. Mudah-mudahan masih ada ya, mudah-mudahan ya. Sebentar. Oke nih ya. Saya share screen dulu. Fakir miskin, ke janda-janda yang membutuhkan, ke pendeta-pendeta gereja-gereja di desa. Bang ya. Boleh nggak saya kasih persepuluhan saya ke fakir miskin, ke janda-janda yang membutuhkan, ke pendeta-pendeta gereja-gereja di desa?
Jawaban saya itu hatinya baik banget. Tapi belum tentu hati yang baik itu pasti benar. Saudara nangkep nggak maksudnya? Niat baik belum tentu benar. Karena di mata Tuhan, persepuluhan adalah persepuluhan kalau kita lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ulangi ya, supaya jelas. Pak, boleh nggak saya kasih persepuluhan saya ke fakir miskin, ke janda-janda yang membutuhkan, ke pendeta-pendeta gereja-gereja di desa? Jawaban saya itu hatinya baik banget. Tapi belum tentu hati yang baik itu pasti benar. Saudara nangkep nggak maksudnya? Niat baik belum tentu benar. Karena di mata Tuhan, persepuluhan adalah persepuluhan kalau kita lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Iya, yang diperintahkan Tuhan adalah untuk janda-janda miskin perpuluhannya. Iya kan? Kan kita sudah belajar sama-sama kan? Maunya si pendeta ini perpuluhannya kasih ke dia. Nah itu sesat. Nah itu baru sesat tuh tadi itu pendeta sesat tuh tadi. Ya, karena perpuluhan itu dikasih ke rumah Tuhan di Maleakhi, bukan ke gereja loh. Ya, perpuluhan itu bukan kasih ke gedung gereja loh, tapi kasih ke rumah Tuhan di Yerusalem. Dan kemudian oleh para imam kepala dan bendahara di bait suci loh, ya bukan, terus dikelola sama mereka. Dikelola, perpuluhan tidak diberikan ke sinagog loh, ya, tidak diberikan ke sinagog, tetapi diberikan ke bait suci setahun sekali, ya. Nah, kemudian dikelola, ya, kemudian dibuka untuk gaji para imam, ya, dan untuk janda miskin, fakir miskin. Itu yang benar, perpuluhan itu. Sudah kita bahas bolak-balik di Embun Pagi ya. Itu tertulis di Alkitab, perpuluhan untuk janda miskin. Ya, itu nggak bercanda ya. Nah si pendeta ini gimana? Ya sesat ya, karena dia sedang mengelabui jemaatnya. Ya, jelas. Dia mau kutip perjanjian lama, dia harus kutip semuanya tentang perpuluhan. Tapi kan dia nggak mau kutip semuanya, dia cuma pilih yang buat dia. Nah ini nipu. Nah itu salah satu tipuan dalam jemaat. Ya, lihat ya, Ulangan 26 ayat 12. Ulangan 26 ayat 12. Panjang ya Pak Enardo ya. Tapi kita memang ceritanya kan lagi cerita ini kan, kebenaran kan. Sambil memang kita cara mengajarnya begini. Ulangan 26 ya. Lihat ya, apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, ya, tahun persembahan persepuluhan, engkau selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka harus engkau memberikannya kepada orang Lewi, anak asing, orang asing, anak yatim dan para janda. Coba ya, ini kalau kita bikinnya proporsional ya, ya berarti berikan kepada satu, ya kan, orang Lewi, dua orang asing, tiga anak yatim, empat para janda, supaya mereka makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Dan harus engkau berkata kepada Tuhan Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan orang asing, anak yatim dan para janda, tepat seperti perintah Tuhan kepadaku. Ya, berarti 25%, seperempat buat orang Lewi, terus seperempat buat orang asing, para janda. Kalau mau dihitung begitu kan, karena pendeta kan suka begitu kan hitungnya kan. Cuman kalau saya fair saja, ya separuh untuk diakonia. Jadi minimum separuh ya dari persembahan di gereja itu sebenarnya untuk diakonia. Jadi kalau perpuluhannya ya ada 1 miliar, maka separuh itu punya diakonia. Itu nggak boleh ditawar.
Oh, dulu saya bilang sepertiganya untuk membangun gereja. Oh enggak, ini ternyata ada bea untuk bait suci di luar perpuluhan. Nah itu kolekte itulah yang untuk bait suci. Ini mah enggak dibalik-balik sama pendeta. Yang buat diakoninya cuma 10%, kan kurang ajar. Pendeta pelit, pendeta kikir, masuk neraka. Serius ya, karena mengajarkannya nggak benar. Bikin jemaat jadi nggak benar. Adalah lebih baik jika batu kilangan diikatkan di lehernya, kata Tuhan Yesus, karena dia menyesatkan salah satu. Serem ya. Nah, jadi itulah definisinya sesat, Pak Enardo. Serem ya Pak Enardo ya. Kasih Pastor Paul. Iya. Jadi satu, orang yang menganggap di surga ada kawin mengawinkan seperti Muhammad itu sesat. Kedua, orang yang tidak sesuai dengan teks, yang mau melanggar teks, dia cuma comot-comot yang penting buat dirinya. Saksi Yehova sesat nggak? Enggak. Karena saksi Yehova itu nggak boleh hedonisme. Ya, tidak boleh hedonisme. Sekarang gereja reform yang di Indonesia berani nggak mengatakan bahwa gereja reform yang di Belanda sesat? Mana berani? Coba Muriwali berani nggak ngomongin gereja reform yang di Belanda itu sesat? PKN itu, Protestante Kerk Netherlands yang di Belanda sesat? Nggak berani lah. Mengapa? Gereja PKN pendetanya boleh boleh homoseksual loh, ya kan? Dan GBI serta sejawatnya mengizinkan hedonisme loh, hidup mewah, ya, mengizinkan loh. GBI itu mengizinkan hidup mewah. Saksi Yehova menolak seks sebelum menikah, menolak homoseksual, menolak hedonisme. Coba, mana yang lebih sesat? GBI lah, reform lah yang lebih sesat, ya kan? Saksi Yehova di seluruh dunia menolak homoseksual, menolak hedonisme, menolak seks sebelum menikah. Dan mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Ya. Jadi sesat enggak? Enggak. Hanya mereka menafsirkan kurang. Ya mereka rugi terserah mereka, itu kan tafsir. Ya kan? Makanya ketika ngomong-ngomong sama saya, mereka menggunakan Alkitab yang sama dengan kita. Cuman terjemahan, ya namanya terjemahan kan beda-beda. Ya kan, terjemahan. Nah itu yang salah dari saksi Yehova, karena mereka teolog mereka kurang bagus. Haleluya. Oke, tetapi kalau saya tidak menganjurkan Anda ke saksi Yehova ya. Mengapa? Karena yang apalagi di Indonesia ngawur-ngawur guru saksi Yehovanya. Saya beberapa kali ketemu saksi Yehova di Indonesia nggak ada yang becus. Saya aja ketemu di sini karena ketemu pentolannya ya. Jadi saya mulai memahami apa yang mereka pikirkan. Yang di Indonesia nggak becus gurunya. Kuria ke Hemera, silakan. Amin.